Sebelum kita mulai, siapkan mental kalian. Karena apa yang akan kalian dengar adalah spoiler yang bisa mengguncang langit dan bumi. Ini dia kisah Tan Yun, sang pembalik takdir, sang Supreme yang bangkit dari kematian. Tapi ingat, kalau belum siap mental, lebih baik mundur sekarang. Dan pastinya, video ini bisa tayang berkat support luar biasa dari Dani lewat Saweria. Terima kasih banyak, bro. Kamu luar biasa. Langsung saja kita masuk ke dunia penuh dendam, kultivasi, dan kekuatan yang melawan takdir. Let's go! Setengah jam kemudian, gerbang dalam paviliun King Feng. Paviliun ini adalah kediaman Dia Kenshin dari Sekte Dalam, yang merupakan orang kepercayaan tetua ketiga Han Cheng Xuan. Seberkas cahaya melesat keluar dari sinar bulan, dan menjelma menjadi Tan Yun dari luar paviliun. Apakah Dia Kenshin ada di sini? Tanya Tan Yun. Pintu paviliun terbuka, dan seorang pria parubaya berkumis melihat Tan Yun. Meskipun dia tampak meremehkan, dia tetap membungkuk dan berkata, "Aku heran, mengapa sesepuh datang ke sini larut malam untuk menemuiku? Juga, apa yang terjadi padamu, Tetua Agung? Tidak apa-apa jika ranahmu mengalami kemunduran, tetapi rambutmu bahkan telah memutih." Tan Yun secara alami dapat mengetahui sekilas bahwa Qin Feng berada di tingkat kesempurnaan agung dari alam Tao. Ranahku telah merosot dan rambutku telah memutih, tetapi itu tidak penting, Tan Yun berkata. Yang penting adalah aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Masuklah dan bicaralah. Setelah mengetahui bahwa alam Tan Yun telah mengalami kemunduran, Qin Feng tidak lagi menganggap serius Tan Yun. Penatua Agung, mari kita jujur, aku adalah orang tetua ketiga, dan aku tidak berani mendekati Tetua Agung. Penatua Agung, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja di sini. Lupakan soal masuk ke dalam. Kehampaan itu tiba-tiba berguncang. Tan Yun melangkah maju, dengan tangan kanannya berubah menjadi cakar untuk mencengkram leher Qin Feng, sedangkan tangan kirinya menampar wajahnya dengan keras. Seketika, tanda 5 jari yang jelas muncul di wajah Qin Feng. Tan Yun mengaitkan tangan kanannya dan melemparkan Qin Feng dengan keras ke paviliun. Setelah itu, Tan Yun memasuki paviliun, memasang penghalang kedap suara, dan menatap Qin Feng dengan dingin. "Menurutmu siapa dirimu? Beraninya kau berbicara seperti itu kepada sesepuh ini? Percaya atau tidak, aku akan menghabisimu." Qin Feng mengepalkan tangannya dan menatap Tan Yun. "Tetua Agung, jangan bertindak terlalu jauh. Aku terlalu malas untuk bicara omong kosong denganmu." Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia menggunakan mata Dewa Hongmeng, dan cahaya merah aneh keluar dari matanya. Ketika Qin Feng dan Tan Yun saling berpandangan, mereka tercengang. Tan Yun berkata tanpa ragu, "Pergilah ke aula Tuan Muda ke-12 sekarang dan beritahu Fu Chachiu bahwa tetua ketiga ingin membicarakan sesuatu yang penting dengannya, dan minta dia datang ke gerbang dalam Gunung Jubao untuk menemui tetua ketiga." Jika Fu Chachiu bertanya mengapa tetua ketiga ingin dia datang sendiri, kamu dapat mengatakan bahwa tetua ketiga terlambat karena sesuatu dan masalah itu sangat penting. Jadi kamu harus meminta Tuan Muda ke-12 datang secepat mungkin. Apakah kamu mengerti? Qin Feng berkata dengan ekspresi datar. "Aku mengerti." Tan Yun mencibir dan berkata, "Lupakan saja aku di sini hari ini." "Ya," Qin Feng menjawab, lalu melangkah keluar dari paviliun, melayang ke langit dan menghilang tanpa jejak. Dengan tatapan sinis di matanya, Tan Yun menggunakan teknik tembus pandang untuk meninggalkan paviliun, lalu bersembunyi di dalam menuju Gunung Jubao, siap menghabisi Tuan Muda ke-12 Fu Chachiu. Alasan mengapa Tan Yun menyerang Fu Chachiu adalah karena Tan Yun mengetahui melalui ingatan Cheng Kun bahwa Han Cheng Xuan dan garis keturunan ayah mertuanya sama-sama setia kepada Fu Chachiu, dan juga merupakan salah satu putra Fu Chasu yang paling berharga. Meskipun Fu Chachiu hanya berada di alam Tao tingkat ke-6, dia mampu melampaui tingkatannya dan menghabisi orang di alam Dewa Dao tingkat kedua. Tan Yun sangat yakin bahwa begitu Fu Chachiu mengetahui permintaan Han Cheng Xuan, dia pasti akan datang dalam semalam. Selain itu, di dalam gerbang bagian dalam ada kediaman sementara Fu Chachiu. Jika Fu Chachiu ada di sana, dia pasti akan datang.
Waktu berlalu menit demi menit, dan 2 jam kemudian, Tanyun yang tengah bersembunyi di hutan tiba-tiba menampakkan sedikit niat membunuh di matanya yang berbinar. Ia menemukan melalui indera spiritualnya bahwa di bawah sinar bulan yang terang, seorang pemuda berjubah emas pada tingkat ke-6 alam Tao sedang terbang di atas hutan dan menuju Gunung Jubao. Melalui ingatan Cheng Kun, Tanyun sekilas mengenali pemuda berjubah emas itu. Tanyun yang telah menggunakan teknik tembus pandang, berkonsentrasi dan menahan napas, melayang ke langit dari hutan dan mengejar Fu Caciu. Fu Caciu yang tidak menyadari bahaya itu tampak tidak senang dan berkata dalam hati, "Menurutku Han Cheng Xuan benar-benar berani. Dia benar-benar memintaku untuk menemuinya secara langsung. Kalau dia tidak menjelaskan alasannya saat itu, aku akan membuatnya membayar dengan harga yang mahal." Tepat saat Fu Caciu berbicara pada dirinya sendiri, tiba-tiba kekosongan di sekelilingnya beriak seperti air, dan seseorang memasang penghalang untuk menghalangi kesadaran dan suara spiritual. "Siapa kau, tikus? Keluar dari sini," kata Fu Caciu dengan tegas. "Jangan marah, Tuan Muda ke-12. Aku akan segera keluar." Dengan suara samar, Tanyun muncul begitu saja di hadapan Fu Caciu. Fu Caciu menatap Tanyun dan berkata dengan dingin, "Dasar kau orang buta, mengapa kau menghentikanku?" Tanyun mengangkat sudut mulutnya sedikit dan berbisik, "Tuan Muda ke-12, aku menghentikanmu karena aku tahu siapa yang menghabisi Tuan Muda ke-16. Apakah kau serius?" Fu Caciu bersemangat. Ia tahu bahwa begitu ia menangkap pembunuhnya, ayahnya akan semakin menghormati dirinya. "Benar sekali," kata Tanyun dengan tegas. Fu Caciu berkata dengan tidak sabar, "Cheng Kun, cepat beritahu aku. Asal kau memberitahuku siapa pembunuhnya, mulai sekarang aku akan melindungimu dan tidak akan membiarkan Han Cheng Xuan menindasmu lagi. Kalau begitu, aku ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya, Tuan Muda ke-12." Sedikit kekejaman terpancar di mata Tanyun, dan dia mengaitkan jarinya ke arah Fu Caciu. "Tuan Muda ke-12 mendekatlah, dan aku akan memberitahumu." "Baiklah." Fu Caciu melangkah di udara dan muncul di samping Tanyun, mencondongkan tubuhnya untuk mendengarkan. Saat bibir Tanyun mendekati Fu Caciu, dia teringat bagaimana Fu Caciu sering menggoda istri dan tunangannya selama 10.000 tahun terakhir, dan gelombang kemarahan pun meledak di hati Tanyun. Tanyun tiba-tiba menjondongkan tubuh ke depan dan menggigit telinga Fu Caciu. Saat Fu Caciu berteriak sekeras-kerasnya, telinga kanannya dirobek oleh Tanyun. Fu Caciu mundur di udara, melotot ke arah Tanyun dan meraung, "Dasar bajingan, mati saja kau!" Suara Fu Caciu tiba-tiba berhenti, tetapi dalam pandangannya, penampilan Cheng Kun hampir dengan cepat berubah menjadi penampilan Tanyun. "Siapa kau?" Fu Caciu punya firasat buruk. Itu pertanyaan yang bagus. Tanyun mengeluarkan telinganya dari mulutnya. Matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah dan haus darah. "Sebelum menjawab pertanyaan ini, aku ingin menjawab pertanyaan lain untukmu. Tidakkah kau ingin tahu siapa yang menghabisi Fu Cahen? Dengarkan baik-baik, itu adalah aku." Saat Fu Caciu hendak berbalik dan melarikan diri, sosok Tanyun melintas dan muncul di depannya, lalu menampar dada Fu Caciu. Disertai suara palu yang tumpul, beberapa tulang rusuk Fu Caciu patah, dadanya ambruk, darah muncrat dari mulutnya, dan tubuhnya terpental bagai bola meriam. Tanyun terbang mendekati Fu Caciu, mengubah tangan kirinya menjadi cakar dan mencengkram leher Fu Caciu. Kelima jarinya perlahan mengerahkan tenaga, dan suara yang menyeramkan terdengar dari lehernya, seolah-olah lehernya akan putus kapan saja. "Jangan habisi aku." Mata Fu Caciu melotot ketakutan. "Berikan aku syarat, aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Tolong jangan habisi aku." Tanyun tidak menghiraukannya dan berkata sambil menggerakkan giginya, "Sekarang aku bisa menjawab pertanyaanmu. Ingat, namaku Tanyun, dan aku adalah suami dari Shen Shubing, Ji Yuyan, dan yang lain. Selama beberapa tahun ini, kau dan saudara-saudaramu telah pergi ke tepi danau Dewa Dongso lebih dari sekali, mencoba untuk mendapatkan para wanitaku." Fu Caciu sangat ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda berambut putih yang kejam di depannya sebenarnya adalah suami dari Shen Shubing.
Jika Fuchachiu tidak tahu bahwa Tanyun datang untuk membalas dendam, maka dia pasti bodoh. Tanyun, dengarkan aku. Aku akui bahwa aku ingin merayu wanita-wanitamu, tetapi aku tidak berhasil. Tanyun, asalkan kamu bersedia menyelamatkan nyawaku mulai sekarang. Sebelum Fuchachiu sempat menyelesaikan perkataannya, Tanyun memotongnya dengan nada mencibir. Apakah membiarkanmu pergi? Itu sama sekali tidak mungkin. Kalau tidak, betapa tidak adilnya hal itu bagi saudaramu yang ke-16. Saat ini, di mata Fuchachiu, Tanyun adalah iblis. Fuchachiu, dengarkan aku. Tanyun tertawa jahat. Sebelum adikmu yang ke-16 Fuchahan meninggal, aku tidak hanya melumpuhkan anggota tubuhnya, tetapi aku juga memastikan bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi laki-laki lagi. Dan hal yang sama berlaku untukmu. Fuchachiu benar-benar ketakutan. Terlahir sebagai tuan muda ke-12 dari sekte ilahi Dongso, dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan mati, karena dalam benaknya tidak ada seorang pun yang berani menyerangnya. Namun hari ini, dia tidak hanya akan mati, tetapi dia akan mati dengan cara yang tragis. Bagaimana mungkin dia tidak merasa ngeri? Tanyun, tolong jangan. Saat Fuchachiu menjerit histeris, Tanyun menjepit lehernya dengan tangan kirinya dan menghunus pedang ajaib dengan tangan kanannya, memotong lengan dan kakinya seperti kilat. Seketika, sebilah pedang menusuk perut bagian bawah Fuchachiu. Rasa sakitnya hampir membuat Fuchachiu pingsan. Fuchachiu, kamu tidak perlu merasa kesepian. Aku berjanji bahwa dalam waktu 4 bulan, aku akan membiarkan ke-14 saudaramu yang lain menemanimu dan Fuchahan. Ingat, jika ada kehidupan setelah kematian, jangan menyinggung perasaanku lagi. Oh maaf, sayangnya, aku akan menghancurkan jiwamu dan janinmu. Kau tidak akan memiliki kehidupan setelah kematian sama sekali. Mendengar ini, mata Fuchachiu memerah karena marah. Tanyun, aku mengutukmu. Sebelum Fuchachiu bisa menyelesaikan kata-katanya, Tanyun meremukkan lehernya. Tanyun melambaikan tangan kanannya, dan semburan kekuatan leluhur menghancurkan tubuh Fuchachiu yang tanpa kepala. Begitu jiwa Tao dan 6 janin Tao terbang keluar dari kepalanya, mereka dimusnahkan dengan kejam oleh Tanyun. Seluruh tubuh Tanyun gemetar, dan setelah darah di tubuhnya mengering, dia menyingkirkan cincin Fuchachiu dan meletakkan kepalanya di dalam kotak kayu yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah itu, Tanyun menyingkirkan penghalang itu dan menggunakan teknik tembus pandang untuk menuju Gunung Jubao. Setengah jam kemudian, ketika Tanyun hanya beberapa saat lagi dari Gunung Jubao, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari Han Chengshuan. Apa katamu? Cheng Kun, bajingan itu menghabisi keponakanku di luar kota Dong Yufang. Mendengar ini, Tanyun mencibir dalam hatinya, lalu terbang diam-diam ke pegunungan di bawah dan bersiap menyergap. Kong Song yang melaporkan berita itu kepada tetua ketiga bersujud di depan Han Chengshuan sambil gemetar. Ya, tetua ketiga, Diaken Han dihabisi oleh tetua pertama. Cheng Kun, sialan. Han Chengshuan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Orang ini benar-benar berani menghabisi keponakanku. Aku tidak akan pernah membiarkannya pergi. Han Chengshuan yang berada di tingkat ke-8 alam Raja Dao sangat marah. Dalam benaknya, meskipun Cheng Kun juga berada di tingkat ke-8 alam Raja Dao, kekuatannya sedikit lebih rendah darinya. Tidak ada masalah dalam memberi Cheng Kun pelajaran sendiri. Ketika Han Chengshuan berbalik dan hendak pergi ke Gunung Kunsen, Kong Song berkata dengan gemetar, "Tetua ketiga, tunggu sebentar. Ada hal lain yang ingin kulaporkan. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan sekarang," kata Han Chengshuan menegur. Kong Song tidak berani mengangkat kepalanya dan berkata, "Melapor kepada tetua ketiga. Tetua pertama mengatakan bahwa dia memiliki bukti bahwa kamu dan Diaken Han mencuri kekayaan sekte dalam, dan dia akan melaporkanmu kepada ketua sekte." Mendengar ini, raut wajah Han Chengshuan tiba-tiba berubah. Amarah di matanya tergantikan oleh kesuraman. "Penatua ini tahu kamu boleh pergi." Setelah murid itu pergi, Han Chengshuan menyempitkan matanya sedikit dan tatapan serius muncul di matanya yang berawan. Dia berpikir dalam hati, masalah ini tidak boleh diketahui oleh kepala sekte. Jika tidak, Tuan Muda ke-12 akan terlibat. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, aku pasti akan mati. Memikirkan hal ini,
Mata Han Cheng Xuan bersinar dengan niat membunuh. Cheng Kun, kamu memaksaku melakukan ini. Sebelumnya, aku melihat bahwa kamu takut padaku dan pengecut. Jadi aku membiarkanmu dan Fang Yuan tetap hidup. Sekarang tampaknya aku terlalu penyayang. Dalam hati Han Cheng Xuan, dia sama sekali tidak menganggap serius kakak laki-laki Fang Yuan yaitu Fang Long. Karena dia setia kepada Fu Chaqiu, salah satu putra paling berharga dari pemimpin klan. Han Cheng Xuan telah mengambil keputusan dan memutuskan untuk menghabisi Cheng Kun malam ini, apapun yang terjadi. Setelah mengambil keputusan, Han Cheng Xuan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang di puncak Gunung Jubao dan menuju Gunung Kunsen dengan kecepatan yang sangat cepat. Sesaat kemudian, Tanyun yang bersembunyi di pegunungan menemukan Han Cheng Xuan terbang di atasnya dengan kecepatan tinggi. Setelah Han Cheng Xuan pergi, Tanyun yang menggunakan teknik tembus pandang terbang ke langit. Butuh beberapa saat baginya untuk mencapai Gunung Kunsen. Dia segera mengubur kotak kayu berisi kepala Fu Chaqiu di belakang aula Jubao. Setelah menyelesaikan semuanya, sudut mulut Tanyun sedikit melengkung. Han Cheng Xuan, kupikir kau akan pergi ke gerbang elit untuk meminta bantuan ayah mertuamu sesegera mungkin. Tapi aku tidak menyangka kau akan pergi sendirian ke Gunung Kunsen untuk menghabisiku. Itu tidak bisa lebih baik lagi. Malam ini adalah hari kematianmu. Setelah itu, Tanyun meninggalkan Gunung Jubao dan terbang menuju Gunung Kunsen. 1 jam kemudian, Han Cheng Xuan terbang ke udara dan mendarat di puncak Gunung Kunsen. Murid memberi salam kepada tetua ketiga. Di luar kuil, 10 murid dalam yang dipimpin oleh Long Yue berbicara dengan hormat kepada Han Cheng Xuan. Bangun, Han Cheng Xuan meminta ke 10 orang itu untuk berdiri dan bertanya, apakah guru dan nyonya kalian ada di sini? Long Yue membungkuk dan berkata, melapor kepada tetua ketiga, istri guruku dan guru telah pergi dan belum kembali. Han Cheng Xuan bertanya, kemana mereka pergi? Murid tidak begitu yakin, kata Long Yue. Kalau begitu, tetua ini akan masuk dan menunggu mereka kembali. Han Cheng Xuan berkata dan ingin mendorong pintu kuil hingga terbuka. Penatua ketiga, guruku tidak ada di sini. Mengapa kamu tidak kembali besok? Begitu Long Yue selesai berbicara, Han Cheng Xuan mengangkat tangannya dan menampar wajah Long Yue. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Sebelum Han Cheng Xuan selesai berbicara, sebuah suara dingin terdengar di langit. Tetua ketiga, bahkan jika Long Yue mengatakan sesuatu yang salah, itu adalah pelajaran bagiku sebagai guru, bukan giliranmu sebagai bajingan tua. Saat berikutnya, Tanyun turun dari langit berbintang dan muncul di depan Long Yue. Begitu Long Yue membuka mulutnya, Tanyun memotong ucapannya. Long Yue, bawa teman-teman seperguruanmu dan segera pergi. Long Yue menarik napas dalam-dalam, menatap 9 rekan magangnya dan berkata, ayo ikuti aku. 9 murid mengikuti Long Yue dan dengan cepat menghilang ke dalam malam. Di puncak Gunung Kunsen, Tanyun dan Han Cheng Xuan berdiri saling berhadapan. Cheng Kun, jika kau punya nyali, katakan lagi apa yang baru saja kau katakan. Han Cheng Xuan hampir berteriak. Karena kamu ingin mendengarnya, mengapa tidak membiarkanku mengatakannya lagi? Tanyun mencibir, sudah kubilang kamu bajingan tua. Han Cheng Xuan melambaikan tangan kanannya dan tiba-tiba kekuatan leluhur yang agung seperti gedung pencakar langit yang ditutupi cahaya menyelimuti seluruh Gunung Kunsen. Alasan mengapa Han Cheng Xuan memasang penghalang adalah untuk menghabisi Tanyun, dan Tanyun sangat senang akan hal ini. Tanyun berpura-pura puas diri dan berkata, Han Cheng Xuan, aku sudah lama tidak menyukaimu. Kau dan keponakanmu yang terkutuk berkolusi satu sama lain untuk merampas kekayaan sekte untuk dirimu sendiri. Dan kau yang bertanggung jawab atas balai harta karun, dan kau mencuri dari dalam. Semua bukti ada di tanganku. Aku akan menemui ketua sekte sekarang juga dan mengungkapkan kejahatanmu. Setelah itu, aku akan mempublikasikannya dan memulihkan kedamaian di sekte Dewa Dongso. Kau seorang parasit, pantas mati. Setelah berkata demikian, Tanyun melayang ke udara, seakan-akan hendak terbang keluar dari penghalang dan melaporkan Han Cheng Xuan. Cheng Kun, apakah menurutmu kau bisa meninggalkan Gunung Kunsen hidup-hidup?
Han Chengxuan menunjukkan wajah garangnya. Kau ingin melaporkanku kau sedang bermimpi. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, ranamu telah turun dari alam Raja Dao ke alam Tao 9 dan rambutmu telah memutih, tetapi keraguan ini tidak penting. Yang penting, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman di Gunung Kunsen malam ini. Mendengarkan hal itu, Tan Yin berhenti di udara dan berpura-pura ketakutan. Han Chengxuan, aku adalah tetua agung sekte dalam. Beraninya kau mencoba menghabisiku untuk membungkamku. Apakah kau tidak takut kalau ketua sekte akan mengetahuinya? Alasan mengapa Tan Yin berbicara omong kosong dengan Han Chengxuan adalah untuk menyimpan proses ini sebagai gambar kenangan. Han Chengxuan tertawa muram. Aku akan menghabisi seseorang untuk membungkam mereka. Apa yang bisa kau lakukan? Aku katakan padamu, setelah kau mati, aku akan mencari cara untuk sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung jawab, yang hanya akan membuat ketua sekte berpikir bahwa kau pantas mati. Tan Yin masih tampak ketakutan. Han Chengxuan, kau benar-benar mencoba menipu bahkan kepala sekte. Kau bersalah atas kejahatan yang keji. Aku selalu setia kepada ketua sekte, tapi hari ini aku akan mati di tangan penjahat sepertimu. Itu sungguh memalukan. Han Chengxuan menutup telinganya. Niat membunuh di matanya yang keruh semakin kuat. Dia tahu bahwa dia harus menyingkirkan Tan Yin secepat mungkin agar tidak ketahuan orang lain. Setelah mengambil keputusan, kekuatan dahsyat dari Raja Angin dan Petir keluar dari tubuhnya dan melahap seluruh puncak Gunung Kusen dalam sekejap. Kehampaan bergetar dan Han Chengxuan memanggil pedang lebar dari senjata Tao terbaik. Seketika, kekuatan angin dan guntur Tao yang mengepul dari puncak Gunung Kusen menyerbu ke dalam pedang lebar itu dengan panik. Saat kekuatan Raja Angin dan Petir mengalir masuk, pedang lebar itu mulai bergetar sedikit di tangan Han Chengxuan. Gelombang aura yang mengerikan terpancar dari pedang lebar itu, menyebabkan kekosongan di sekitarnya tertutup retakan seperti jaring laba-laba dalam sekejap. Han Chengxuan terbang ke udara sambil memegang pedang lebar, menatap Tan Yin dengan niat membunuh, dan berkata dengan suara yang dalam, "Jika ranahmu belum mengalami kemunduran, akan butuh waktu bagiku untuk menghabisimu. Tapi sekarang, menghabisimu seperti menghabisi seekor semut. Bersiaplah untuk mati." Han Chengxuan memegang pedang lebar di tangannya dan melepaskan sinar pedang yang panjangnya 10.000 kaki, menebas ke arah Tan Yin dengan kekosongan yang runtuh. Menurutnya, Tan Yin pasti akan mati di bawah pedang ini. Tan Yin memandang Han Chengxuan dan berpikir bahwa Han Chengxuan satu tingkat lebih kuat dari Cheng Kun. Dia merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh, mengetahui bahwa malam ini akan menjadi pertempuran yang sengit. Ketika Tan Yin menggunakan langkah Dewa Hong Meng untuk meningkatkan kecepatan menghindarnya hingga ekstrim, dia juga menggunakan formasi pedang pembunuh Dewa Hong Meng. Setelah Tan Yin menghindari cahaya pedang itu, 11 pedang Hong Meng termasuk Jinni, Mushin, dan yang lainnya melesat keluar dari alisnya dan tersebar membentuk lingkaran di sekitar puncak Gunung Kusen. Pada saat itu, mereka melepaskan serangkaian tirai cahaya setinggi langit, membentuk formasi pedang pembunuh Dewa Hong Meng. Seketika, Han Chengxuan dan Tan Yin mendapati diri mereka berada di kehampaan Hong Meng yang tak berujung. Han Chengxuan mengerutkan kening, matanya menunjukkan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yin bisa melarikan diri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Cheng Kun yang berada di bawahnya benar-benar tahu bagaimana cara membentuk formasi pedang, dan dia sendiri bahkan tidak dapat mengetahui formasi pedang macam apa itu. Cheng Kun, kau sangat licik. Han Chengxuan berkata dengan tegas. Pedangku tadi cukup untuk menghabisi seorang di tingkat ke-6 alam Raja Dao, tapi kau berhasil menghindarinya tanpa terluka sedikit pun. Sekarang aku mengerti, ranahmu tidak mengalami kemunduran sedikit pun. Lagi pula, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kupikir aku sudah cukup mengenalmu, tapi ternyata kau bisa membentuk formasi pedang. Tan Yin berkata,
Jangan khawatir, ini baru permulaan. Akan ada banyak hal lain yang akan mengejutkanmu. Oh, ngomong-ngomong, aku ingin mengingatkanmu bahwa jika kau ingin menghabisiku, kau harus melakukannya secepat mungkin. Karena istriku telah pergi ke gerbang elit untuk mencari kakak tertuanya, tetua agung gerbang elit. Jika Fang Long datang dan kau belum menghabisiku, kupikir kau akan mati dengan menyedihkan. Juga, aku akan memberimu waktu setengah jam. Jika kau tidak bisa menghabisiku, aku akan melarikan diri. Selama aku bisa lolos dan mempublikasikan apa yang kau katakan malam ini melalui gambar kenangan, bukan hanya kau yang akan mati, tapi keluargamu juga akan dikubur bersamamu. Maksud Tan Yun berkata demikian adalah untuk memaksa pihak lain agar ingin menghabisinya secepat dengan cara apapun, karena Tan Yun juga ingin menghabisinya secepat mungkin. Seperti yang dikatakan Tan Yun, dia tidak perlu mengambil risiko pertempuran yang menentukan dengan Han Cheng Xuan. Dia bisa melarikan diri dan mengumumkan apa yang dia katakan malam ini dalam bentuk gambar kenangan, dan kemudian dia bisa menyingkirkan pihak lain. Tapi Tan Yun tidak bisa melakukan itu karena Tan Yun ingin menghabisi Han Cheng Xuan lalu menyalahkan Han Cheng Xuan atas pembunuhan Fu Chahen dan Fu Chachiu tanpa meninggalkan bukti. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, Han Cheng Xuan di kehampaan Hong Meng memiliki butiran keringat di dahinya. Cheng Kun, terima kasih sudah mengingatkan diriku. Aku akan menghabisimu dengan cara apapun. Han Cheng Xuan meraung dan api samar menyala di kepalanya. Dia sebenarnya dipaksa oleh Tan Yun untuk membakar jiwa Raja Dao-nya sebelum pertempuran benar-benar dimulai. Tiba-tiba, aura yang terpancar dari tubuh Han Cheng Xuan menyebabkan retakan ruang padat muncul di seluruh kehampaan Hong Meng. Saat jiwa Raja Dao terbakar, Han Cheng Xuan mulai berdarah dari ketujuh lubang dan fitur wajahnya berubah dengan cara yang sangat menyeramkan. Tan Yun mendengus dingin, tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan membakar jiwa Taoist Hong Meng. Seketika, kekuatan Tan Yun meningkat 30%. Alasan mengapa Tan Yun membakar jiwa Tao Hong Meng miliknya adalah karena ia ingat bahwa ia kesulitan mengalahkan Cheng Kun. Dan Han Cheng Xuan sudah lebih kuat dari Cheng Kun, dan sekarang ia membakar jiwa Raja Dao miliknya sendiri, sehingga kekuatan tempurnya secara alami melonjak. Jika ia tidak mengerahkan seluruh kemampuannya, ia kemungkinan besar akan mati di sini. Seni pedang penghancur langit 7 bintang, ledakan super bintang. Gerakan pertama yang dilakukan Han Cheng Xuan adalah menggunakan keahlian uniknya, teknik pedang penghancur langit bintang 7. Han Cheng Xuan mengerahkan pedangnya ke langit, dan seketika seberkas cahaya melesat ke langit bersama kekosongan yang runtuh dan mengembun menjadi sebuah bintang dengan diameter 1.000.000 kaki di kekosongan purba. Bintang-bintang itu mengandung kekuatan agung Raja Angin dan Petir. Di luar bintang-bintang, kekuatan Raja Angin dan Petir bagikan naga raksasa yang panjangnya puluhan ribu kaki, menari-nari di sekitar bintang-bintang dengan kecepatan tinggi. Aura yang mengerikan terpancar dari bintang-bintang dan menyelimuti Tan Yun. Tan Yun yang memperoleh ingatan Cheng Kun tidak asing dengan teknik pedang penghancur langit 7 bintang milik Han Cheng Xuan. Dia tahu bahwa ledakan sumber bintang adalah kekuatan sihir terbesar kedua dalam teknik pedang tersebut. Tepat ketika Han Cheng Xuan hendak menggunakan kekuatan gaibnya, ledakan sumber bintang, sebuah kejadian luar biasa terjadi padanya. Di hadapannya, seberkas cahaya warna-warni terbang keluar dari sela-sela alis Tan Yun dan berubah menjadi tombak dewa warna-warni di tangan kanan Tan Yun. Pada saat yang sama, 11 kekuatan Tao dari 5 elemen, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya merasuki tubuh Tan Yun. Kekuatan Tao dengan 11 warna berbeda itu bagikan 11 naga dewa yang panjangnya puluhan ribu kaki berenang perlahan di sekitar Tan Yun. Itu sungguh mengerikan. Han Cheng Xuan berseru, Cheng Kun, kalau aku tidak salah, menurut catatan klasik, tombak dewa 7 warna di tanganmu adalah senjata tertinggi milik Kaisar Dao abadi. Tombak dewa 7 warna ini disebut abadi. Pemimpin kita telah mencarinya selama lebih dari 80 juta tahun. Bagaimana mungkin
tombak ini ada di tanganmu. Juga, bagaimana mungkin kau bisa mengendalikan 11 jenis kekuatan Tao pada saat yang bersamaan? Karena kamu melepaskan kekuatan seorang Taois, itu berarti kamu tidak menyembunyikan alammu. Kamu berada di tingkat ke-9 alam Tao. Kau hanya berada di tingkat ke-9 alam Tao, tetapi kamu begitu kuat. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pada titik ini, Han Chengxuan tiba-tiba membelalakan matanya, menampakkan rasa takut yang amat sangat. Aku mengerti, kamu sama sekali bukan Cheng Kun. Kamu berasal dari klan Dewa Kuno Abadi. Kamu menyelinap ke sekte Ilai Dongsuku untuk membalaskan dendam klan Dewa Kuno Abadimu. Alasan mengapa Han Chengxuan takut lebih karena identitas Tan Yun. Kau sangat licik, Han Chengxuan berkata dengan tegas. Sekarang banyak orang kuat telah pergi ke alam dewa benua barat untuk memburumu, tetapi kamu malah pergi ke arah lain dan dengan berani datang ke sekte dewa benua timur milikku. Dan kalau aku tidak salah, Tuan Muda ke-16 Fu Chahen dihabisi olehmu. Mendengar ini, sorot mata Tan Yun berubah menjadi haus darah dan dia berkata dengan suara rendah, "Kamu memang cukup pintar. Kamu benar-benar tahu segalanya." Setelah mendengar jawaban Tan Yun, Han Chengxuan menjadi takut meskipun pertempuran belum dimulai. Menurutnya, Tan Yun memiliki dendam yang dalam dan tentu saja tidak akan peduli dengan hidupnya karena Tan Yun ingin bertarung hidup dan mati dengannya. Bukankah itu berarti dia pasti akan menang? Memikirkan hal ini, Han Chengxuan mulai mundur. Tan Yun menebak niat pihak lain dari matanya. Han Chengxuan, kamu tahu terlalu banyak. Kamu tidak punya jalan keluar. Kamu pasti akan mati hari ini. Begitu Tan Yun selesai berbicara, dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Sambil memegang tombak dewa warna-warni di tangannya, Tan Yun bergerak dengan kecepatan tinggi di kehampaan, menari dengan serangkaian lintasan misterius. Dalam sekejap, kehampaan purba diselimuti oleh sinar cahaya warna-warni yang sangat indah. Teknik tombak dewa abadi, 36 jurus pembunuhan tombak. Dengan teriakan keras dari Tan Yun, dia memegang tombak dewa 7 warna di tangannya dan kecepatannya tiba-tiba meningkat dari kehampaan Hong Meng, seolah-olah ada 36 Tan Yun yang tersebar di sekitar Han Chengxuan. Tiba-tiba, retakan angkasa gelap bagaikan jurang alami memanjang keluar dari kehampaan Hong Meng yang sebenarnya ada 36 Tan Yun yang saling tumpang tindih dengan kecepatan tinggi. Dengan setiap tumpang tindih, Han Chengxuan merasakan aura Tan Yun menjadi lebih kuat. Ke-36 bayangan Tan Yun bergabung menjadi satu di atas kepala Han Chengxuan. Aura yang dipancarkannya sendiri menyebabkan kekosongan primordial dalam seluruh formasi pedang runtuh sepenuhnya. Ini sangat kuat. Han Chengxuan merasa ngeri. Dia merasa bahwa dia mungkin memiliki kesempatan untuk mati dalam pertempuran hari ini. Han Chengxuan meraung, "Aku tidak peduli siapa dirimu. Aku hanya tahu bahwa kamu hanya berada di tingkat ke-9 alam Tao. Aku bahkan tidak takut pada seorang pejuang kesempurnaan agung alam Raja Dao. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menghabisimu." Setelah Han Chengxuan menyemangati dirinya sendiri, dia berteriak sekeras-kerasnya, "Ledakan sumber bintang!" Han Chengxuan mengayunkan pedangnya ke udara ke arah Tan Yun. Tiba-tiba, bola cahaya dari kekuatan Raja Angin dan Petir dengan diameter 1 juta kaki meledak di atas kepalanya. Saat bola cahaya itu meledak, gelombang udara yang besar dengan cepat meluas ke segala arah dan menelan kekosongan. Ketika kekosongan itu runtuh, sinar pedang yang panjangnya 900.000 kaki melesat ke langit dan menghabisi Tan Yun di kekosongan di atas. Momentumnya sangat mengejutkan. Di kehampaan, mata Tan Yun dipenuhi dengan niat membunuh dan dia mengeluarkan raungan panjang. Tan Yun menghilang dalam sekejap dengan tombak dewa 7 warna-warni di tangannya. Kemudian Tan Yun yang sedang melakukan 36 gerakan pembunuhan tombak muncul di atas Han Chengxuan dalam berbagai posisi serangan. 36 Tan Yun menggenggam erat tombak dewa 7 warna dengan ujung tombak 7 warna yang menakutkan namun indah menyerbu menuju cahaya pedang setinggi langit yang membumbung ke angkasa. Mungkinkah ini adalah teknik tombak dewa abadi milik klan Dewa Kuno Abadi? Ini terlalu mengerikan. Hati Han Chengxuan bergetar. Dia menemukan
menunjukkan bahwa 36 Tan Yun sebenarnya adalah tubuh nyata dan aura yang mereka pancarkan sama kuatnya. Tan Yun tahu bahwa sekali dia melakukan 36 teknik pembunuhan tombak, dia akan mampu memadatkan 35 tubuh sejati untuk melawan musuh dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat ini, Tan Yun menukik lebih dulu, memegang tombak dewa, dan tiba-tiba menusuk ke bawah. Dengan suara keras, cahaya tombak warna-warni sepanjang 10.000 kaki itu menembus vertikal seolah-olah itu nyata. Cahaya pedang yang menjulang tinggi itu membumbung ke arahnya. Ketika cahaya pedang setinggi langit berhenti sebentar di kehampaan, Tan Yun pertama langsung berteleportasi jutaan kaki ke kiri. Segera setelah itu, Tan Yun kedua melepaskan cahaya tombak berwarna-warni setinggi 10.000 kaki yang terus melesat ke bawah menuju cahaya pedang setinggi langit. Dengan suara keras yang menggelegar, cahaya pedang yang tinggi di langit itu memotong cahaya tombak warna-warni yang pertama, lalu menghancurkan cahaya tombak warna-warni yang kedua dengan sangat mudah. Seketika itu juga, cahaya pedang yang menjulang tinggi itu melesat ke angkasa dengan kecepatan yang amat tinggi dan kekuatan yang amat mengerikan. Kemudian, disertai dengan raungan cepat dan memekakan telinga, cahaya pedang Han Cheng Xuan, meskipun auranya tiba-tiba menurun, tetap berhasil mengalahkan semua 36 serangan tombak milik Tan Yun. Dasar bajingan, kau biasa saja, tidak sekuat yang kukira. Han Cheng Xuan meraung, pergilah ke neraka. Seketika, kekuatan pedang cahaya peledak sumber bintang berkurang drastis, membawa serpihan-serpihan kehampaan yang jatuh dan menghantam ke arah salah satu Tan Yun. Menghadapi cahaya pedang sepanjang 900.000 kaki, Tan Yun seperti seekor semut, seolah-olah dia akan dihancurkan sampai mati kapan saja. Kamu ingin menghabisiku, tapi aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Tan Yun penuh semangat juang, dan ia menampilkan tubuh penguasa Hong Meng. Tubuhnya tiba-tiba tumbuh hingga ukuran 120.000 kaki. Pada saat yang sama, ia juga memadatkan baju sirah Tau Hong Meng. Tombak dewa berwarna-warni di tangannya langsung menjadi sepanjang 150.000 kaki. Sekarang, tubuh tirani Hong Meng milik Tan Yun telah menyelesaikan tahap kesuksesan besar tingkat Tau. Dengan kondensasi armor Tau Hong Meng, kekuatannya telah meningkat secara drastis dan satu pukulan dapat menghancurkan senjata Tau kelas atas. Tan Yun yang bagikan gunung mengainkan tombak dewa yang bagikan pilar raksasa berwarna-warni, dan segerombolan bunga tombak yang indah menari-nari keluar dari kehampaan, lalu dengan keras menghantam cahaya pedang yang datang untuk memotongnya.